Halo guys, kembali lagi bersama channel kita, Lenstai. Kalian tahu ini di mana? Yap, betul sekali. Kita masih berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Memang benar-benar ya guys, kalau kita membahas keindahan alam Lumajang, rasanya tidak akan selesai hanya dalam satu hari. Selalu ada tempat menarik yang membuat kita ingin terus menjelajah. Kali ini Lenstai akan mengajak kalian mengunjungi salah satu air terjun paling populer di Lumajang, yaitu air terjun Kapas Biru. Tapi sebelum melihat air terjunnya dari dekat, ada satu tempat yang wajib kita kunjungi terlebih dahulu, yaitu Panorama Kapas Biru, spot foto ikonik yang menjadi favorit para wisatawan. Penasaran seperti apa keindahannya? Yuk langsung saja, let's go! Bayar tiketnya di sini, Mas, tapi maaf, antrinya lama. Gak apa-apa. antri bayar tiketnya. Antri fotonya. Oh nggak apa-apa, cuma lihat aja. Berapa Mas? 25. Untuk menuju spot Panorama Kapas Biru, kita dikenakan tiket masuk sebesar 10.000 per orang dan 5.000 per motor. Sebelumnya kami sempat diberitahu oleh pengelola bahwa jika ingin berfoto di spot panorama kita harus bersabar karena biasanya antreannya cukup panjang. Banyak sekali wisatawan yang datang khususnya untuk mengabadikan momen di tempat ini. Dan benar saja, saat perjalanan menuju lokasi terlihat banyak pengunjung yang baru datang maupun yang sudah selesai berfoto. Oke, bisa kalian lihat ya, sangat penuh pengunjung di sini, ramai sekali. Akhirnya kita sampai di spot panoramanya. Wow, ternyata memang sebagus ini ya guys. Di sini terdapat aliran sungai kecil yang mengalir tenang, diapit oleh rumpun bambu di sisi kanan dan kiri. Di kejauhan tampak megahnya air terjun Kapas Biru dengan Gunung Semeru yang berdiri gagah sebagai latar belakangnya. Perpaduan semua elemen alam tersebut menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Tidak heran jika Panorama Kapas Biru menjadi salah satu spot foto paling populer di Lumajang. Setelah puas menikmati panorama dari kejauhan, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak melihat air terjun Kapas Biru dari dekat. Untuk menuju ke sana, kita harus kembali keluar menuju jalan utama, karena akses menuju air terjun berbeda dengan akses menuju panorama. Saat kita sampai ke area parkir, kita membeli tiket lagi, yaitu 10.000 per orang dan 5.000 per motor. Oke, perjalanan diawali dari sini. Kita melewati kebun-kebun salak milik warga. Jalurnya masih cukup mudah untuk dilalui. Bisa kalian lihat sekelilingnya adalah tanaman salak, Perkebunan salak. perkebunan salak. Namun semakin jauh berjalan, medan mulai menurun. Jalannya didominasi tanah, akar pohon dan bebatuan yang menjadi pijakan alami. Untungnya sudah tersedia beberapa tangga untuk membantu pengunjung turun dengan lebih aman. Meski begitu, tetap utamakan keselamatan ya guys, terutama saat kondisi jalan sedang basah. Aksesnya tangga seperti ini, tapi curam, menurun. Oh, awalnya iki ya. Mungkin ini adalah tangga yang lama di sini ya. Awalnya iki tanggane. Kok ngene nek gondong. Bisa kalian lihat di kanan saya,
sudah terdapat sungai ya. Kita mungkin akan mendekati air terjun Kapas Birunya. Dan di sini di perjalanan juga terdapat sumber-sumber air yang mengalir dari atas bebatuan, dari sela-sela bebatuan. Di beberapa titik perjalanan, kita juga melewati aliran air yang keluar dari celah-celah tebing dan bebatuan. Pemandangan sepanjang perjalanan benar-benar memanjakan mata. Seperti kebanyakan air terjun besar lainnya, akses menuju Kapas Biru diapit oleh tebing-tebing tinggi yang menjulang di kedua sisinya. Air yang mengalir di atas tebing ditambah sungai yang mengalir di bawahnya membuat suasana terasa begitu sejuk dan alami. Ayo guys, ayo guys, ayo guys. Wow. Lihat. Mana? Sepanjang jalan kita diperlihatkan oleh. Oke, masih perjalanannya masih mungkin cukup jauh ya. Ini masih tadi kan turun jalannya. Lah sekarang nanjak guys. Nanjak lagi. Ternyata perjalanan menuju air terjun Kapas Biru lumayan menguras tenaga juga ya guys. Jalurnya naik turun dan cukup panjang, jadi saya sarankan membawa bekal air minum agar tetap fit selama perjalanan. Bisa kalian lihat. Habis naik, turun, kemudian naik lagi. Wah, perjalanan yang sangat penuh tenaga dan menguras energi. Kita nggak tahu ya view-nya itu seperti apa. Apakah worth it dengan perjalanan yang sangat ekstrim dan sangat melelahkan ini? Kita akan lihat nanti. Oke, ikuti kami terus di Lens Time. Sana terlihat ya, di sana adalah tempat panorama Kapas Biru yang kita datangin tadi. Nah, jalurnya mulai landai nih guys. Sepertinya kita sudah semakin dekat dengan air terjunnya. Sepertinya kita akan segera sampai di air terjun Kapas Biru. Sangat penasaran sekali ini. Bagaimana view-nya kalau kita lihat dari bawah. Oke, sepertinya kita sudah mulai dekat dengan air terjun Kapas Biru. Sudah gak sabar bagaimana keindahannya. Wah, sangat excited sekali ya. Ini dia air terjun Kapas Biru ya. Dari sini kita belum mendekat ya, cuma dari tempat saya berdiri ini sudah meyakinkan saya bahwa ini sangatlah bagus. Lihatlah, wow. Di area ini terdapat sebuah jembatan yang digunakan untuk menyeberangi sungai di bawahnya. Dan setelah melewati jembatan, pemandangannya mulai berubah. Terlihat deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi dengan air terjun Kapas Biru berdiri megah di belakangnya, membuat view-nya benar-benar keren sekali. Tapi bagaimana kalau kita mendekat? Dan inilah dia, air terjun Kapas Biru Lumajang. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 100 meter, mengalir deras dari tebing tinggi sebelum menghantam bebatuan besar di bawahnya. Debit air yang besar menghasilkan percikan-percikan halus yang membentuk kabut tipis di sekitar area air terjunnya.
Dari benturan air tersebut terbentuk aliran sungai yang mengalir melalui susunan batu-batu alami, menciptakan pemandangan yang sangat memukau. Di area sekitar air terjun juga tersedia lahan yang sering digunakan pengunjung untuk berkemah. Banyak wisatawan yang memilih berendam di aliran sungainya, duduk santai di atas bebatuan, atau sekedar menikmati kemegahan air terjun Kapas Biru dari dekat. Dan setelah melihat secara langsung, saya bisa memahami kenapa tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit di Lumajang. Oke guys, itulah perjalanan kita menjelajahi air terjun Kapas Biru Lumajang. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, serta follow kami dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan petualangan Let's Time berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Line Style.